Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Maya Melia Fatima. Saya dari Universitas Buana Perjuangan Karawang, dan juga ada rekan saya Hikmal Alvin Rahmatullah. Di sini kami akan menjelaskan tentang analisis postur kerja menggunakan metode ergonomi. Dengan dosen pengampu ada Bapak Surya Amal, SSI, MKes. Latar belakang dari analisis postur kerja menggunakan metode ergonomi ini adalah karena di berbagai industri masih banyak ditemukan sikap kerja menahan sesuatu secara statis atau tidak yang berat, aktivitas kerja yang berulang-ulang, dan sikap tubuh tidak alamiah yang dapat berpotensi menimbulkan cedera atau nyeri pinggang dan gangguan pada sistem otot rangka, atau yang disebut MSDS menurut Tarwaka 2015 dan Irdiasta di Yasirli 2014. Landasan teori dari postur kerja. Postur kerja itu apa sih? Postur kerja merupakan pengaturan pada posisi tubuh saat manusia bekerja. Sikap kerja di tempat kerja harus normal. Terus postur kerja yang salah sering mempengaruhi kinerja dan menyebabkan ketidaknyamanan. Posisi atau sikap kerja yang tidak aman bagi manusia adalah seperti berdiri dalam waktu yang lama, membungkuk maupun jongkok, dan beban diangkat tanpa alat atau bantuan alat berat. Dapat menyebabkan nyeri juga pada tungkai. Dalam jangka panjang, aktivitas ini merupakan salah satu faktor penyebab risiko pada kecelakaan saat bekerja seperti nyeri pada pinggang. Mudah kelelahan pada pekerja juga menyebabkan penyakit yang disebabkan oleh kerja, yang dapat menyebabkan kecacatan atau kematian jika terjadi secara terus-menerus. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan RI dalam Riskesdas 2018, prevalensi penyakit MSDS ini di Indonesia sebanyak 7,9%. Berdasarkan diagnosisnya, tertingginya ada di Aceh, yang diikuti oleh Bengkulu dan juga Bali. Menurut Kementerian Kesehatan RI dalam Riskesdas 2013, prevalensi penyakit MSDS ini tertinggi terjadi pada pekerja seperti petani, nelayan, juga buruh, yang mencapai angka sebanyak 31,2%. Berdasarkan penelitian di Indonesia, prevalensi tertinggi pada penderita terkait keluhan MSDS ini ya petani, didukung dari penelitian yang dilakukan oleh 482 tenaga kerja di 12 kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Di antaranya ada 16% yang mengalami gangguan MSDS, 8% kardiovaskular, 6% gangguan saraf, dan 3% gangguan pernapasan. Aktivitas yang berulang dan menggunakan beban berat secara manual menjadi penyebab utama dari MSDS ini. Dari tadi kan kita udah ngebahas nih MSDS. Sekarang MSDS itu apa sih? MSDS atau Musculoskeletal Disorder adalah penyakit yang menyebabkan kehancuran pada sendi, pada tulang rawan, saraf, tendon, ligamen, otot, serta cakram intervertebralis. Keluhan utama dari MSDS ini adalah keluhan utama otot rangka, dimulai dari keluhan yang ringan sampai yang perih banget kayak gitu. Bila otot dihadapi dengan beban statis secara sekian dalam waktu yang lama hingga hendak memunculkan keluhan kehancuran sendi, ligamen, serta tendon. Kayak kalau berdasarkan dari penjelasan Peter V, itu faktor dari MSDS ini ada banyak. Yang pertama adalah kegiatan peregangan yang dilakukan secara melebihi batas. Yang kedua, kegiatan peregangan berlebihan umumnya lebih kerap dikeluhkan oleh pekerja yang dimana tuntutan kegiatan kerjanya dengan mengangkat beban yang tinggi gitu, menggunakan tenaga sendiri, tidak menggunakan alat bantu. Yang ketiga ada kegiatan berulang. Ini
sebenarnya sering banget dilakukan. Kegiatannya tuh seperti mencangkul, membelah kayu, mengangkut barang berat, dan lain-lain. Ada juga sikap kerja yang tidak dilakukan secara alamiah. Menurut saya penjelasannya segini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Ya baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Hikmal Alvin Rahmatullah dari TI 24I dengan NIM 1318. Saya di sini akan menjelaskan faktor risiko ergonomi gangguan pada sistem otot rangka. Pada faktor kali ini yaitu ada 7. Yang pertama, tekanan yang disebabkan oleh posisi pekerja. Dan yang kedua, kerja yang menggunakan kekuatan otot secara berlebihan. Ketiga, ada gerakan yang dilakukan secara berulang. Dan yang keempat, sikap kerja menahan sesuatu secara statis. Kelima, tekanan kontak mekanis setempat. Dan keenam, ada getaran. Dan yang ketujuh atau yang terakhir yaitu suhu dingin. Metode pengukuran MSDS. Metode pengukuran MSDS yang akan saya bahas yaitu ada 2. Yang pertama, RULA atau Rapid Upper Limb Assessment, yaitu suatu metode yang menggunakan target postur tubuh untuk mengestimasi resiko kerja yang berkaitan dengan gangguan otot skeletal yang dialami anggota tubuh bagian atas. Dan yang kedua ada REBA atau Rapid Entire Body Assessment, yaitu salah satu metode yang digunakan untuk menganalisa pekerjaan berdasarkan posisi tubuh. Ini ada contoh postur tubuh yang salah dan yang benar. Pada halaman selanjutnya juga ada contoh postur tubuh ini yang perlu dikoreksi dan inkoreksi. Ya, pada pembahasan kali ini yang sudah saya bahas dan teman saya memiliki kesimpulan yaitu analisa pekerja menggunakan metode ergonomi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kesejahteraan pekerja dengan menyesuaikan desain lingkungan kerja terhadap kebutuhan fisik dan psikologis mereka. Hal dari analisis ini seringkali mengidentifikasi potensi masalah seperti postur pekerja yang tidak ideal, beban kerja yang berlebihan, atau desain alat kerja yang kurang ergonomis yang dapat menyebabkan kelelahan, cedera, atau penurunan kinerja. Untuk saran yang saya sarankan dan teman saya sarankan yaitu yang pertama ada peningkatan desain tempat kerja, seperti pastikan meja, kursi, dan alat kerja dirancang sesuai dengan postur tubuh yang ideal untuk mengurangi risiko gangguan muskuloskeletal atau MSDS. Yang kedua ada pelatihan ergonomi, yaitu berikan pelatihan kepada pekerja mengenai postur kerja yang baik dan cara mengoperasikan alat secara ergonomis. Yang ketiga ada rotasi kerja, yaitu lakukan rotasi tugas untuk mengurangi kelelahan akibat pekerjaan yang monoton dan berulang-ulang. Yang keempat ada penerapan teknologi, yaitu gunakan teknologi untuk mengurangi beban fisik pekerja. Dan yang kelima ada evaluasi berkala, yaitu lakukan evaluasi berkala terhadap lingkungan kerja untuk memastikan bahwa perubahan yang dilakukan efektif dan tetap relevan. Dan yang keenam atau yang terakhir, kesehatan dan kebugaran, seperti sediakan program kesehatan seperti peregangan di tempat kerja atau fasilitas kebugaran untuk meningkatkan kebugaran fisik pekerja. Ya, mungkin cukup sekian presentasi saya dan teman saya kali ini. Apabila banyak salah kata dan salah ucap, saya mohon maaf. Semoga videonya jelas dan dapat dimengerti. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.